Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk dapat hadir bersama di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka memenuhi kegiatan, yaitu kegiatan halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjidul Falah, sekaligus pembukaan bulanan di Masjidul Falah pada tahun ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah alaihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan RW 2, alim ulama, jadi pandai yang kita tuakan. Lalu yang kita hormati para perangkat jajaran pemerintahan di RW 2, ketua RW 2 atau mewakili para perangkat RT 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 serta seluruh perangkatnya. Lalu para pengurus, susunan pengurus Masjidul Falah, dan kita bersama kaum muslimin dan muslimat dan yang insyaallah dimuliakan Allah, Habib Haji Edi Azhar Haji MPD. Baiklah, mari kita memulai acara kita yang dimuliakan Allah Ta'ala ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan acara kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai selesai nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Ala haziniyati wa likulli salihah al-Fatihah. Amin. Kepada anak-anak kami ini ada kuis nanti. Tolong disimak ya. Kuisnya ada 5. Kami mohon kepada ahli nanti untuk menyampaikan. Baiklah, mari kita mendengarkan lantunan kalam ilahi ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh imam masjid kita, yaitu Ustaz Rangga Saputra Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa billahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu
yang puji sedalamnya sempurna kepada kita. Serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat berserta karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita masih diberikan kesehatan bahkan kesempatan hadir ke rumah Allah ini dalam mengikuti dalam rangka pelaksanaan halal bihalal sekalian dengan pembukaan wirid umum di lingkungan Masjid Nurul Falah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam yang dapat sampaikan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, yang sama-sama mengirim kita yang sudah hadir dengan kita, dan yang kami hormati Bapak calon Ketua RT 02, Bapak Ibu Ketua RT 1 sampai 6, dan yang kami hormati Bapak-bapak pemuka masyarakat alim ulama dari Pandai yang hadir pada malam yang sangat berbahagia ini, dan seterusnya Bapak-bapak beserta ibu-ibu dan anak-anak kami yang kami sayangi, bahwa pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas izin Allah lah kita dapat bertemukan di Masjid Nurul Falah pada malam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Program pelaksanaan di dalam amal ibadah Masjid Nurul Falah, di antara lain program kerja. Sebelum puasa kemarin ada kita mendapatkan bantuan pakai blok dari LPM. Terus sudah kita laksanakan pemasangan, sehingga pemasangan kurang pas, maka rontok pinggir-pinggir, fondasinya belum ada. Jadi alhamdulillah sekarang sudah dimulai dengan anggaran biaya untuk sekalian menaikkan pagar nanti di lingkungan pelaksanaan pemotongan hewan korban. Ada lebih kurang 29 juta kurang masuk 4 juta. Dan seterusnya program-program yang sudah kita laksanakan, pembelian terkait alhamdulillah selesai, dan pembelian tambahan tanah yang sudah dipasang ke blok baru 100 baru dibayar. Itu pun dalam tugas kita bersama. Dan juga ditambah lagi pada saat ini sudah dimulai pembukaan pelaksanaan ibadah pemotongan hewan korban. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa hewan korban satu ekor lebih kurang 17 juta. Jadi per orang dikenakan 2,5. Satu ekor sapi, sisalah uang 500 untuk operasionalnya. Ini yang perlu kami sampaikan. Dan kami atas nama pengurus masjid mengucapkan terima kasih yang terhingga dan mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam rangka masih halal ini. Mungkin kami pengurus banyak kekurangan-kekurangannya, ataupun penyampaian-penyampaian di dalam malam-malam Ramadan banyak yang kurang enak didengar dan tidak wajar disampaikan. Kami atas nama pengurus masjid mohon maaf lahir dan batin. Dan juga ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas kehadiran pada malam ini, dan juga terima kasih yang tidak terhingga sumbangan-sumbangan yang telah Bapak Ibu berikan. Insyaallah akan kami laksanakan, dan juga sudah kita laksanakan pada malam Ramadan, dan insyaallah panitia Ramadan kita lanjutkan ke panitia Idul Adha. Dan juga kami mengharapkan kepada kita bersama teruslah sama-sama kita beribadah, membantu apa yang dibutuhkan oleh masjid kita ini, dan jangan memberikan solusi yang kurang baik kepada kami. Misalnya, ada sandal hilang diganti, ada Honda hilang diganti, tidak mampu kami Bapak Ibu. Di
kami sampaikan adalah resminya yang biasa-biasa saja. Nah, ini adalah rumah Allah, tanggung jawab kita bersama. Beramal kita bersama-sama dengan kita di Masjidul Fala ini. Ada infak, serahkan, kasihkan. Nah, insya Allah tidak akan kami sia-siakan. Mungkin ini untuk sebagai acuan kita nanti, pegangan kita yang akan kita bawa ke menghadap Allah nanti. Inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf bila keberadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Masjidul Fala Bapak Tarzan yang sudah menyampaikan arahan sebutan ataupun memaparkan kondisi terkini di Masjidul Fala. Bila kami sekaligus panitia Ramadan ingin mengambil waktu sebentar sekitar 2 menit ingin melaporkan laporan keuangan akhir. Insya Allah laporan ini akan kami buatkan ke dalam PDF, akan kami sebarkan ke grup masjid kita. Yang mana laporan akhirnya pemasukan total yang diterima oleh panitia Ramadan itu sebanyak 40.354.000 rupiah. Yang mana terdiri dari 3 sumber. Sumber pertama dari donatur tetap yang ada baliho di dekat pintu, totalnya 23.950.000 rupiah. Lalu dari infak malam Ramadan, totalnya 13.071.000 rupiah. Dan dari infak sholat hari raya Idul Fitri 3.333.000 rupiah. Sehingga total pemasukan yang diterima oleh panitia dalam bentuk uang sebanyak 40.354.000 rupiah dan dalam bentuk benda atau air minum khususnya sebanyak 45 karton. Lalu dengan pengeluaran akhirnya total pengeluaran yang dikeluarkan oleh panitia Ramadan totalnya sebanyak 25.899.000 rupiah. Ini termasuk biaya penjemputan dan servis running tag yang ada di atas ini. Sehingga bersisalah keuangan yang didapatkan oleh panitia Ramadan sebanyak 14.455.000 rupiah. Ini sudah termasuk biaya konsumsi kita pada hari ini. Sekali lagi, sisa kas akhir panitia Ramadan 1445 Hijriah sebanyak 14.455.000 rupiah. Dan insya Allah sisa uang ini seluruhnya akan 14.455.000 rupiah ini akan diserahkan kembali ke Masjidul Fala untuk keperluan yang sedang dibutuhkan di Masjidul Fala ini. Sekali lagi, insya Allah sisa kas saldo akhir 14.455.000 rupiah ini akan diserahkan oleh panitia Ramadan ke pengurus Masjidul Fala untuk keperluan yang sedang diperlukan oleh Masjidul Fala. Mungkin demikian laporan akhir dari kami, dan khususnya ini dari saya pribadi. Mungkin hari Ahad ini Bapak Ibu saya izin pamit sampai saja karena saya dapat tugas ke Batam untuk bekerja. Jadi hari Ahad ini saya izin pamit sekalian. Saya mohon maaf banyak salah saya, banyak ucapan yang kurang berkenan di hati, banyak tingkah laku saya mungkin yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak 8 bulan saya mengabdi di Nurul Fala ini, begitu banyak pengalaman, pelajaran yang saya dapatkan. Sekali lagi saya mohon maaf atas tingkah laku kesalahan yang mungkin pernah saya lakukan yang membuat hati Bapak Ibu tersinggung atau apa namanya. Sekali lagi saya mohon maaf, karena insya Allah hari Ahad ini saya dapat kerja baru lah, ditugaskan ke Batam. Mungkin demikian dari saya, pamit lah dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat berkenan selepas dengan
Mungkin demikian pamit mungkin dari saya pribadi kepada kita bersama. Dan insya Allah dana 14 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh pengurus masjid yang sama-sama kita muliakan, Imam Masjid yang sama-sama kita hormati, Pak Anto, calon Ketua RW kita yang kita hormati, Ibu dan Bapak, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik dan pandai, tak bisa yang kami sebutkan satu persatu. Ketua Majelis Taklim, seluruh RW RT yang hadir yang kami hormati, hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah sedang jamaah rahimakumullah, insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, malam ini kita melaksanakan acara bernama Halal Bihalal. Kalau ibu dan bapak buka kamus bahasa Arab, lalu bapak ibu cari halal bihalal, maka tamat kamus bahasa Arab itu ibu dan bapak cari, rupanya tidak bertemulah kata halal bihalal. Kalau ibu dan bapak pergi pula ke Mekah, sampai pula ke Madinah, ibu dan bapak tanya kepada orang Arab, wahai orang Arab, kami di Indonesia itu ada acara namanya halal bihalal. Apa kira-kira arti halal bihalal? Maka orang Arab pun tak bisa menjawab. Mengapa demikian? Itulah hebatnya orang Indonesia berbahasa Arab. Sampai-sampai orang Arab pun tak mampu menangkap bahasa Arab mereka. Ibu dan bapak rahimakumullah, pergi kita ke Singapura tak ada halal bihalal. Pergi kita ke Malaysia, ke Brunei tak punya halal bihalal. Pergi kita ke negara-negara Timur Tengah tak ada halal bihalal. Jadi halal bihalal ini siapa yang membuat? Hanya Indonesia saja yang membuat. Siapa orang yang menginisiasi halal bihalal? Tahun 45 ke 48, berarti sudah merdeka Indonesia. Ada suatu hal yang ditengok oleh Bung Karno, ibu dan bapak rahimakumullah. Apa yang beliau tengok? Orang Indonesia ini aneh juga, kata Bung Karno. Kalau lawannya Belanda, bersatu mereka. Datang Jepang, bersatu mereka. Tapi kalau tak ada lagi Belanda, tak ada lagi Jepang, maka dia dengan dialah yang melawan. Nah, itulah anehnya Indonesia, ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi kalau jelas lawannya bernama Belanda, jelas lawannya bernama Jepang, maka lawan dia Belanda dan Jepang. Tapi kalau tak ada lagi Belanda, tak ada lagi Jepangnya, maka kawan dia anggap Belanda, kawan dia yang dianggapnya Jepang. Maka jangan heran ibu dan bapak rahimahumullah, banyak sekali hal di tengah masyarakat ini. Mudah sekali orang menunjuk guru orang, mudah sekali orang mencari lawan, mudah sekali orang memperbanyak musuh, ibu dan bapak rahimahumullah. Padahal yang dijadikan musuh kawan seiman, yang dijadikan musuh itu kawan sama dia beribadah juga, ibu dan bapak rahimahumullah. Bahkan ayah anda ketua pengurus masjid, saya diundanglah ceramah ke salah satu masjid di Jalan Cipta Karya. Tak saya sebutkan nama masjidnya untuk menjaga kode etik jurnalistik. Jadi ibu dan bapak rahimahumullah, sebelum ceramah dimulai, dibisikkanlah saya oleh ketua pengurus masjid, Pak Ustaz, tolong sampaikan di sini Pak Ustaz kami pecah 4. Saya bilang banyak kemajuan kalian. Orang pecah 2 kali pecah 4. Itu banyak kemajuan itu. Di mana-mana cuma orang pecah 2, dia pecah 4. Ada kelompok ketua pengurus masjid, ada kelompok ketua RT, ada kelompok ketua pemuda, ada pula kelompok ketua majelis taklim. Bayangkan itu. Jadi ibu dan bapak rahimahumullah, bercekau
bercekau ke bercekau. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa itu halal bihalal? Sederhananya ibu dan bapak, ketika menengok tahun 45 ke tahun 48 ini orang sibuk dengan bercekau. Pergilah Bung Karno ini ke Jawa Timur, yang beliau jumpai itu namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sampai di sana ibu dan bapak, Pak Kiai, saya menengok tokoh bangsa ini mudah betul berkelahi, mudah betul bercekau. Macam mana cara mengakur-ngakurkan mereka ini? Kata Kiai Haji Wahab Hasbullah, buat acara namanya silaturahim. Kata Bung Karno, kalau namanya silaturahim tak datang mereka. Mengapa demikian? Acara itu sudah bisa dia tebak ikut, kan membasuh-basuh terima aku aja, kata dia. Makanya cari nama yang berbeda. Jadi nama berbeda itu penting juga ibu dan bapak rahimahumullah. Dipikir oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, apa nama yang unik? Maka muncullah ide halal bihalal. Yang pertama halal, yang kedua halal. Kalau sudah halal bertemu dengan yang halal, maka terjadilah saling halal menghalalkan, saling boleh membolehkan, saling ikhlas mengikhlaskan, saling reda merelakan, saling maaf memaafkan. Maka dengan halal bihalal seyogyanya ibu dan bapak rahimakumullah, terurai segala yang kusut, menjadi cair segala yang beku, menjadi dekat segala yang selama ini menjauh, menjadi rapat yang segala ini menjaga jarak, menjadi rekat selama ini yang menjadi retak. Jadi kalau ada orang ibu dan bapak rahimakumullah makin halal bihalal, yang kusut malah menjadi kusut masai, berarti percumalah dia ikut acara halal bihalal. Jadi malam ini kalau menengok wajah yang hadir ini, nampak-nampaknya sudah berhalal bihalal sebelum acara halal bihalal. Amin ya rabbal. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang menyebabkan orang ini bercekau, Ustaz? Kata para ulama, kalau ada mukmin dengan mukmin berkelahi, maka dipastikan hanya satu masalah. Apa masalahnya? Dipastikan ada dunia di antara mereka. Dunia itu contohnya bisa berbeda pilihan politik, itu dunia. Yang satu ibu dan bapak rahimakumullah senang dengan hasil sidang MK. Yang satu tak senang dengan hasil sidang MK. Apa cokak kawan? Jadi ibu dan bapak rahimahullah, ada orang yang senang dengan hasil sidang MK ini. Ada juga orang yang sakit kepala dia menengok TV selama sidang MK ini. Jadi ibu dan bapak rahimahullah, yang namanya politik, sebelum dia sampai ke titik finish, maka kita mesti berjuang. Kalau sudah sampai dia ke titik finish, maka kita kembali bersaling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, saling harga menghargai. Politik ini Bunda Bapak takkan pernah selesai ya. Selagi masih ada manusia yang hidup, maka perbedaan politik akan terjadi. Jadi suka tak suka, like and dislike, pilih tak pilih, itu biasa Bunda Bapak. Saya ini kan tahu kan ayahanda Idris, kan saya ikut juga kemarin. Jadi Bunda Bapak rahimahullah, dalam dunia persilatan politik ini, saya kira politik itu agak-agak mirip dengan pemilihan ketua RT, agak-agak santai lah saya bilang, agak-agak mirip lah dengan pemilihan ketua RW. Rupanya tak seperti yang diduga Bunda Bapak rahimahullah. Ada orang yang semua acara di rumahnya kita yang mengisi. Belum tentu pemilihan dia memilih kita. Dan itu pun disampaikannya pula, mohon maaf Pak Ustaz, saya tak bisa memilih Pak Ustaz. Emak angkat kita pun belum tentu memilih kita. Kalau emak angkat belum tentu memilih kita, apalagi yang baru-baru menjadi adik angkat. Jadi dalam dunia persilatan ini biasa-biasa saja. Saya dipanggil oleh salah satu emak angkat saya. Jadi Ananda Ustazah di Azhar, mohon maaf Ibunda tak bisa memilih Ananda. Kenapa demikian? Orang samping rumah Ibunda ini maju pula nih. Satu sisi dia emak angkat kita, tapi satu sisi dia tetangga yang bersangkutan.
Izinkan ibunda memilih dia, karena kalau tak ibunda pilih dia, hancur hubungan persaudaraan kami selama ini, kata beliau. Jadi ibu dan bapak, orang kalau sudah terjun ke dunia macam politik ini, tak boleh pamer, tak boleh terlalu banyak bawa perasaan. Kalau tak ibu dan bapak rahimahullah, sibuk kita dimengkecil-kecil hati. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, saya nak menyampaikan itulah real kehidupan ibu dan bapak. Jadi ada orang yang suka dengan kita, ada yang tak suka dengan kita, itu biasa ibu dan bapak. Jangankan ibu dan bapak jamaah Masjid Nurul Falah, Nabi Muhammad betapa baiknya, ada juga orang tak suka. Jadi saya kemarin ibu dan bapak bulan 2 kalau saya tak salah, bulan 2 lah. Saya ketika orang sibuk pengumuman itu, saya tak di sini ibu dan bapak, saya lagi di Mekah. Jadi orang sibuk menghitung-hitung suara, saya tinggalkan Kota Pekanbaru ini, pergilah saya ke Mekah. Sampai di Mekah saya bawa jamaah itu ke samping Jabal Abu Qubays. Jadi Zamzam Tower, belok kanan, sebelah kanan ada gunung namanya Jabal Abu Qubays. Di sebalik Jabal Abu Qubays itu ada 3 tempat bersejarah. Pertama adalah WC 14. Yang kedua adalah Maulid Nabi. Yang ketiga adalah Sabilul Zamzam. Apa itu WC 14? WC 14 itu bapak adalah bekas rumahnya Abu Jahal. Jadi dijadikan WC, luasnya lebih kurang 6 kali lebih besar daripada Masjid Al-Fatah. Itulah WC terbesar di dunia, 6 kali lebih besar daripada Masjid Al-Fatah. Kok besar betul WC-nya Pak Ustaz? Karena WC itu dibangun sehabis-habis tanah, sehabis tanahnya Abu Jahal. Hanya jarak 15 hingga 20 meter. Di samping tanahnya Abu Jahal yang menjadi WC 14 itu namanya Maulid Nabi. Menurut sejarahnya, disitulah tempat Nabi Muhammad dilahirkan. Sekarang menjadi maktabah, menjadi perpustakaan. 15 meter tak sampai 5 meter di samping tempat lahir Nabi, ibu dan bapak, itu ada namanya Sabilul Zamzam. Sabil simpangan, Zamzam adalah air Zamzam. Jadi Sabilul Zamzam, simpangan air Zamzam. Dulu air Zamzam itu sumurnya ada di samping makam Ibrahim. Karena dikhawatirkan ada jemaah yang jatuh, ditutup simpangan Zamzam, dipindahkan ke depan Hotel Zamzam Tower, crowded, dipindahkan lagi ke belakang rumah emak Nabi, rumah Siti Aminah. Itulah yang sampai sekarang disebut dengan nama Sabilul Zamzam. Nah, saya ceritakanlah ibu dan bapak rahimahullah. Malam itu Nabi Isra wal Mi'raj. Pulang Nabi Isra wal Mi'raj, termenung Nabi di kaki Jabal Abu Qubays, di bawah gunung Jabal Abu Qubays. Ketika Nabi termenung, baru mulai Nabi termenung. Apa yang dimenungkan oleh Nabi? Macam mana menceritakan Isra wal Mi'raj ini? Kalau diceritakan, jangankan orang kafir, orang Islam pun belum tentu percaya. Tapi tak boleh dirahasiakan. Isra wal Mi'raj itu tak boleh dirahasiakan. Nabi Muhammad itu wajib tabligh, menyampaikan. Haram hukumnya buat Nabi kitman, merahasiakan. Tapi cara menyampaikan ke orang Arab macam mana? Maka Nabi termenunglah di tepi ataupun di kaki Jabal Abu Qubays. Saat Nabi termenung, siapa orang yang pertama kali datang? Yang pertama kali datang itu Abu Jahal. Datang Abu Jahal kepada Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang engkau penuhkan? Apa yang membuat engkau merenung?" Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Tadi malam saya mengalami Isra wal Mi'raj." Kata Abu Jahal, "Apa itu Isra wal Mi'raj?" Isra itu perjalanan mendatar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj, perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Baitul Ma'mur, Al-Mustawa, Raf-Raf, Sidratul Muntaha sampai Arasy. Balik ke langit yang ke-6, lalu naik kembali ke Arasy 9 kali pergi dan pulang, lalu baru turun kembali ke bumi
tak lebih daripada sebahagian malam. Mendengarkan cerita itu, tersenyum Abu Jahal. Kira-kira senyum Abu Jahal senyum tanda senang atau senyum tanda cemete? Jadi jangan dikira semua orang yang senyum kepada kita itu mendukung kita. Ini nggak ada hubungannya dengan pileg kemarin ini, ibu dan bapak. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, bisa saja orang yang tersenyum itu dia cemete. Jadi dalam hidup ibu dan bapak, bertanyalah jemaah kepada saya, Pak Ustaz, mengapa Abu Jahal itu yang paling banyak berurusan dengan Nabi? Saya bilang, kamu tahu atau tidak? Orang yang rumahnya paling dekat dengan rumah Nabi itu Abu Jahal. Tetangga Nabi itu Abu Jahal. Abu Jahal itu tinggalnya di gunung ya. Tinggal di gunung, pindah dia ke tengah kota, berumah dia di samping rumah Siti Aminah, tempat lahir Nabi, dilahirkan oleh Siti Aminah. Di situ dia bertempat tinggal. Tiap hari dia mendengarkan tentang Islam. Tiap hari dia menengok Nabi Muhammad. Tapi kalau hati membusuk itu tak nampak kebenaran itu Bapak. Jadi kalau hati bermasalah itu terkatup dari kebenaran, tak nampak kebenaran orang. Maka ibu dan bapak rahimahullah, nampak buruk orang teringat baik kita. Itulah kalau ibu dan bapak rahimahullah kita suka mencari kekurangan orang. Nah, Abu Jahal mencari. Inilah kesempatan saya, kata dia, menghantam Muhammad SAW. Apakah ada di tengah masyarakat macam itu, Ustaz? Jangankan di tengah masyarakat ibu dan bapak rahimahullah, bahkan dalam keluarga saja, dalam hubungan adik beradik saja, mama berkeponakan saja pun bisa terjadi hubungan rusak macam ini. Makanya abang dan saya lama termenung membaca sebuah hadis. Afdalus sedekah, seafdalnya sedekah. Rupanya ada pula sedekah itu paling afdal. Apa sedekah itu paling baik diberikan? Kata Nabi ada dua. Ada dua orang yang paling baik kalau kita nak memberi sedekah. Siapa dia? Afdalus sedekah, seafdal sedekah. Dirrahmi, yang pertama, engkau berikan, kata Nabi, kepada orang yang ada hubungan seperut denganmu, seperut ya, tapi al-kasyih, dia membenci. Oh, saya lama termenung membacanya. Jadi sebaik-baik sedekah itu diberikan kepada orang berhubungan perut dengan kita. Kadang dia mama kita, kadang dia mak tua kita, kadang dia makcik kita, ayah anda, kadang dia apa kita, adik beradik kandung ayah kita. Tapi tak disambungnya awak leh. Kalau bahasa kiranya jojo kadang dia menengok kita. Kalau jojo kadang kita bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia, Bunda Bapak Allah. Banyak mencari bahasa Indonesia ini. Jojo kadang. Jadi cocok kadang dia menengok kita, ya kan? Kalau nak sampai dia sama Anissa nanti tanya apa dia cocok kadang. Jadi menengok kita tu berbulu hati dia. Padahal dia mama kita, padahal dia makcik kita, padahal dia ente kita, padahal dia keponakan kandung kita. Kalau ada orang seperti itu, kata Nabi SAW, kalau engkau memberi kepadanya, pahala sedekahmu itu paling tinggi pahala. Itu paling tinggi pahala. Tapi biasanya bang, aku kata orang-orang di kampung, kalau sayang kawan adik, kalau tak sayang kawan anti dia. Makanya hubungan mama keponakan yang terlanjur rusak sampai mati kalau bisa rusak. Mengapa mama ini, mohon maaf, mama ini betul-betul benci keponakan kepada dia? Rupanya mama ini membagi harta warisan condong mambola bulu nancit dipijak, nancit dinaikkan kate. Rupanya pas dia membagi tak adil itu tepat pula kepada adik
adik dia, mohon maaf, yang janda punya anak 5, anak yatimnya 5. Sakit hati anak-anak ini menengok perangai mamanya. Sampai mati mereka berjanji tak menyapanya. Suatu kali mamanya sudah mulai kaya, dibawa ke sebahagian hartanya ini datang ke rumah anak keponakan. Sebetulnya keponakan yang datang ke rumah mama, tapi hari ini mama yang datang ke rumah keponakan. Dalam rangka apa? Memberi, menghantarkan zakat ataupun sedekah. Itulah kata Nabi setinggi-tinggi pahala sedekah. Mengapa demikian? Satu, engkau sudah bersedekah. Yang kedua, engkau memperbaiki hubungan yang rusak. Kan banyak terjadi di kampung-kampung ayahanda. Awak lalaknya. Ini boleh tahan di bawah. Awak dekat ke situ. Itu syaitan tuh paling mudah memanas-manasi hal macam. Selain orang yang berhubungan dengan silaturahim dengan kita, Ustaz, siapa lagi yang paling baik kita beri? Tanya nanti. Ini paling baik kita memberinya. Al-jaru ahaqqu bisyuf'ati. Tetanggamu, kata Nabi, adalah orang yang paling berhak menerima pemberianmu. Tetangga ini hak yang luar biasa. Paling tidak semati-mati akhir hak tetangga itu 8. Yang paling berat itu diantaranya yang paling berat. Apa kata Nabi? Ini kan berpengalaman ini. La tuqdihireh. Jangan engkau tiupkan aroma makanan. Aroma yang tertiupkan. An-kidrika, dari periukmu, dari kualimu, illa antugrifa biha, kecuali engkau cidukkan isinya untuk mereka. Siapa yang mengamalkan itu, Ustaz? Ulang-ulang di kampung yang banyak mengamalkan ibu-ibu dan bapak. Mak-mak itu masak saja bisa laku kampung lupa. Ofesi ke istri itu dibahagia ya tak? Antau kemasianmu, antau kemasianmu, antau kemasianmu. Macam itu apa? Tidak cukup dengan buah pisang dibagi mentah, dibagi masak. Dalam keadaan dimasakkan dengan bubur kacang hijau, hantar ke kemasianmu, hantar ke kemasianmu. Macam itu orang-orang di kampung-kampung. Sekarang rezeki orang lebih baik, tapi yang mengamalkan macam ini payah mendapatkan sekarang itu bapak. Kalau buah jambu Pak, jadi tanya Pak, asal disapu dapat. Bu labet wajah ibu modena, lama kami terogak membawa anak itu entah betul-betul terogak bagaimana Allah. Langsung diambilnya penjuluk tu, diculuknya buah jambu itu paling tidak setengah kantong asoy diberikan kepada kita. Itu orang dulu mengamalkan kaji. Pulang itu pulang dari bapak nanti pulang dari masjid normal nampak buah mangga orang merobek. Coba dah, merobek buah mangga bapak hendak setetek mandi rumah haji gitu dia. Nah punya tobat bijinya tipik. Payah mencari tampang neko katanya. Wak mendapat payah mencari tampang tu loyo mendapat. Orang dulu luar biasa mengamalkan kaji. Saya ibu dan bapak mungkin dah pernah sampaikan. Ada sebuah pengalaman menarik saya di dalam dakwah. Maaf ini ibu dan bapak, ini maaf. Di mana orang acara makan-makan setelah tabligh akbar? Ini bukan menembak malam ini tidak ya? Bukan menembak malam ini tidak. Di mana ada acara makan-makan dalam acara tabligh akbar? Peringatan Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, menyambut bulan suci Ramadan. Itu di mana ada acara makan-makan? Itu yang ada acara makan-makan di kampung-kampung. Di kampung-kampung, bahkan di Pulau Birandang itu, Pulau Birandang, saya diundang ceramah oleh RW 2, kepala dusun 2.
Baru nyampe saya tengok ibu-ibu itu bawa jamban ke masjid. Saya tanya Pak Kadus, itu apa yang dibawa ibu-ibu itu? Jambu nasi Ustaz. Oh, bukan kawah itu kue snack. Oh tidak Ustaz, itu nasi. Jadi acara ceramah maghrib pun mampu nasi wakam saja. Iya Ustaz, dari dulu kebiasaan orang Siko asal ada ceramah tetap mampu nasi ke masjid. Di Pekanbaru lah saya menengok, jangankan ceramah maghrib bagi Bunda Bapak, maulid Nabi, bakwan ke bakwan, baru semua malam kue kotak, betul ya, masya Allah, kita bersama boleh, masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau sudah maulid Nabi Isra wal Mi'raj halal bihalal ibu dan bapak, saya biasanya jarang makan malam tepat waktu. Contohnya malam di jalan. Jadi saya ceramah di Masjid Al-Huda, mumpung dekat dari Al-Huda di Pos langsung ke Nurul Falah Kamboja. Tak lama sampai. Kadang ibu dan bapak ceramah maghrib di Panang, ceramah isya di Harapan Raya Ujung. Sampai di situ sudah 8.30, menit pulang, jangankan makan. Tadi maaf Ustaz, nah, itu di sini Bunda Bapak rahimahullah. Saya baru sampai bukan teh manis nampak, kadang-kadang muka Ustaz juga masak di Bunda Bapak rahimahullah. Mulai ceramah, minum kita belum ditanyakan, apalagi itu makan malam. Kapan makan malamnya? Nanti setelah selesai semua acara halal bihalal. Kadang ceramah halal bihalal itu di nomor urut ke-7. Nur Falah mantap tak bikin acara. Ngaji, sambutan, langsung ceramah. Kalau tambah lain, acara yang ke-7, acara yang kita tunggu-tunggu tadi. Allah sakit paling menunggu. Juga ada acara yang kita tunggu-tunggu. Allah kunang-kunang cik matu menunggu. Jadi ketika matu jamaah tabukan, yang ada sambutan kesambutan. Jamaah mulai terlalu, asal itu Ustaz berceramah. Itu banyak tempat lain. Ibu dan bapak rahimahullah. Acara yang ke-7 kata dia, la ilaha illallah. Ada pula kadang bagi hadiah tu. Bagi hadiah untuk angkatan SD, angkatan SMP. Sampai acara terakhir, acara inti. Tapi nomor 7 acara. Ibu dan bapak rahimahullah. Pernah saya ceramah jam 10.30 malam. Selesai ceramah kan setelah jam 11:15. Apa kata pengurusnya? Kenapa Ustaz belum makan? Ganjarlah sama ikut dulu Pak Ustaz katanya. Kamu tengok kanan bakwan, kiri bakwan. Apa lah bagi ganjar? Minum dulu, minum. Bahaya ganjar. Tapi di kampung-kampung ibu dan bapak, dan kita memuji-muji itu. Itulah hebatnya mereka ibu dan bapak. Ayo dikasih dulu saya. Bakwan ni enggak? Bakwan enggak? Ini ganjar bakwan ke bakwan. Ibu dan bapak rahimahullah. Maka Nabi marah betul. La tu'dhir, jangan kalian tiupkan aroma makanan kalian. Angkidrika dari periuk kalian. Illa antu berifabiha, kecuali kalian hidupkan isinya buat mereka. Begitu Nabi mengajar. Maka ibu dan bapak rahimahullah, kalau kita berrezeki, haruslah sampai rezeki kita kepada tetangga. Ada pula sebagian orang bercakap macam ni, ambo dah tahu Ustaz hako-hako yang dibancikan orang Siko kepada ambo. Mengapa orang takkan banci kalau awak tak masuk pulang Merano, ada seketek antar kampung, ada seketek antar ke kampung. Tetangga sebelah rumah tak ikut menikmati. Muncul busuk hati orang kalau itu berado orang tak dapat sama sekali. Saya mohon maaf ayahanda, di Pekanbaru ini jangankan zakat mal, zakat fitrah pun dibawa orang pulang kampung. Coba cek pendaftaran zakat fitrah Masjid Al-Falah. Saya tanya di Simpang BPG, berapa jumlah jiwa di sini? 2.700 jiwa Pak Ustaz. Coba tengok zakat fitrah berapa yang mendaftar? 344 jiwa. Kemana perginya 2.400?
Pergi pula saya ke Jalan Paus. Berapa jumlah jiwa di sini? 800 Ustaz. Coba tengok berapa yang mendaftar zakat fitrah di sini? 197 Ustaz. Kemana perginya yang 600-an itu Bapak rahimahullah? Ini belum pernah kita cek ini zakat fitrah normal. Perlu tuh. Yang mendaftar berapa? 672 jiwanya yang mendaftar peserta Quran, peserta zakat fitrah. Kena malam. Jumlah warga cukup aman, agak aman lah katanya. Memang kalau lah agak pindah tu agak apa namanya informasi paling namanya. Alhamdulillah. Jadi kalau 600-an yang berzakat fitrah ya, saya coba cek lagi kepastiannya. Totalkan jumlah jiwa yang ada di sekitar Nurul Falak. Lalu, karena setahu saya warga ke arah Dahlia kan di sini juga berzakat fitrahnya mestinya kan. Nah, cobalah dihitung totalnya. Bertemukan angka jumlah warga dengan jumlah pemberi zakat fitrah. Rupanya tetap berkurang jumlah pemberi zakat fitrah dibandingkan jumlah warga. Tapi yang mampu awak dah habis pikir kurban itu serampung. Kalau sekali kampung sekali siko, sekali kampung sekali siko, betul? Kalau dia buat suaminya di sini, kalau saya biasanya saya di sini berarti istri tempat lain. Kalau istri di sini saya tempat lain. Tapi biasanya tetap ada yang tinggalkan di sini. Tapi nama siapa nanti dikaji oleh Bapak Alhamdulillah. Kalau saya sampaikan semuanya datang. Saya daftar pertama kali cinta korban. Tapi nama siapa nanti terserah Anda saya bilang. Jadi oleh Bapak Alhamdulillah, saya berkorban juga di tempat lain oleh Bapak Alhamdulillah. Tapi Nurul Falak kan ditinggalkan. Ikut tidak? Setiap ditelepon wajah berkorban deh, mohon maaf Pak Ustaz, aku di kampung. Kurban itu dia ke kampung, nan kurban itu diterima itu. Aku ada itu udah Bapak di Nurul Falak kan tidak ada terjadi macam itu kan. Ditampil lain cari promo dari yang mau sampaikan itu ada mirip-mirip. Itu udah Bapak asal ditelepon kampung, asal ditelepon kampung. Mana yang ada yang korban di siko. Ini lo dapat nanggung di tibo maka korban. La ilaha illallah. Kok bisa menimbulkan cerita, bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan ghibah. Jadi boleh Bapak rahimahullah. Jangan waktu ketika sana orang hanya bisa menengok asok, hanya bisa menengok gaya. Tapi rasakan kepada tetangga. Paling tidak melalui zakat fitrah. Paling tidak melalui kurban. Adalah kurban itulah kita bersama-sama kita Bapak rahimahullah. Saya tak melarang ibu bapak berkorban kemanapun, tapi yang namanya di tempat tinggal, inilah kampung halaman kita. Jadi kalau bapak berkorban, ibu silakan tempat lain. Tapi kalau seandainya ibu di sini, bapak boleh di tempat lain. Jadi kan itu ke kampung. Disuruh orang main pulang kampung, ya doanya kan. Jadi ibu dan bapak rahimahullah hanya mesti kita jaga dalam rangka berhalal bihalal. Itu rasanya yang perlu disampaikan ibu dan bapak rahimahullah. Rasanya banyak yang nak disampaikan, tapi untuk saat ini itulah yang perlu disampaikan. Terima kasih ibu dan bapak rahimahullah. Anak-anakku, siapa yang dapat arti halal bihalal? Yang kedua, jadi halal itu mempertemukan dua yang halal dengan halal. Yang kedua, bulan apa ini namanya? Bulan Syawal, masya Allah. Maju depan. Yang kedua, siapa nama orang yang menjadi tetangga Nabi Muhammad? Abu Jahal.
5 ya. Yang ketiga, siapa yang dapat? Apa nama tempat di belakang rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, Maulid Nabi, tempat Nabi dilahirkan sebelah rumah Nabi, apa namanya? Namanya Sabilul Zamzam, simpangan air Zamzam. Pertanyaan umum, siapa yang tahu nama sahabat yang mendampingi Nabi Muhammad hijrah yang sudah tak lagi siapa? Yang mana tunjuk? Anak-anak dulu. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Yang keempat, yang perempuan boleh. Yang perempuan datang boleh. Jawablah. Mamanya datang nih. Mamanya dapat. Yang keempat, kalau dapat ini ada hadiah bonus dari Abi. Tapi kalau tak dapat kembali hadiah bonus masjid. Siapa yang dapat? Siapa nama orang yang menunjukkan jalan kepada Nabi waktu peristiwa hijrah? Dia menunjukkan jalan, masih dilewat Nabi, dilewat. Ibu-ibu boleh jawab? Ibu boleh jawab? Cara dia dulu. Boleh kerja dulu. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Salah. Abdullah bin Quraib. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum itu seorang laki-laki buta yang luar biasa. Kemudian kembali kepada hadis Muslim. Siapa nama sahabat Nabi yang menjaga rumah Nabi di waktu Nabi Muhammad hijrah? Angkat tangan. Ini betul. Ini betul. Dapat hadiah tadi. Terakhir. Siapa yang tahu? Siapa salah satu yang dimakamkan di kuburan Mahla Kota Mekah? Atau yang dimakamkan di kuburan Baqi? Siapa yang tahu? Banyak itu orangnya. Tinggal pilih. Ayo, siapa? Saya juga lagi. Siapa? Banyak. Kalau di Baqi itu ada Utsman bin Affan, ada Aisyah. Kalau di Mahla ada Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Yang terakhir, apa nama peristiwa ketika Nabi Muhammad diberangkatkan menuju Masjidil Aqsa dan lanjut ke langit pertama buat Isra wal Mi'raj? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma anzil rahmah wal barakah wal afiyah wal maghfirah was sihhah wal quwwata wal hidayah wal inayah ala hadhihi niyyah wa ala hadhihi al-jamaah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, Ibu dan Bapak, mohon izin menyampaikan dua hal. Pertama, saya mohon maaf kalau ada yang mengucapkan apapun dalam bentuk ucapan, namanya baik ucapan selamat mendapatkan kursi kemarin ataupun selamat hari raya. Kalau ada yang slow respon, Ibu dan Bapak, saya pulang umroh kemarin itu agak melawan badan, jadi mohon dimaafkan, tak bisa fokus menengok WA. Banyak sekali WA yang belum terbaca, jadi saya minta dimaafkan. Kita khidmatin dunia akhirat dengan ibu-ibu. Mari mungkin silakan kita berdiri. Dari kami cukup sekian.
Bila tapi walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diganggu ya. Siap ini kita minta foto bersama. Atau di tren kita foto dan foto bersama.